Halo semuanya, perkenalkan nama saya Femina, NIM 1191313 dari Program Studi Teknik Elektro Angkatan 2019. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dinamika kontrol valve pada heat exchanger, yaitu tugas besar dari sistem kendali di mata kuliah semester 5 dengan dosen pengampu Bu Nia. Nah, di tugas kali ini dikerjakan secara berkelompok, yaitu di mana kelompok saya ini terdiri dari saya sendiri, Femina, lalu ada Diki Dermawan, Fajar Sidik, Jonathan Rimbun, dan juga Linggar Sumantri Binata. Oke, tugas ini merupakan tugas kelompok, namun dalam tag videonya dilakukan secara mandiri. Oke, untuk apa saja yang dibahas pada video kali ini? Yang pertama ada magnitud dan sudut fasa. Magnitud sendiri dan sudut fasa sering sekali kita dengar. Nah, magnitud di sini yang akan kita bahas adalah dalam skala desibel ataupun suara. Nah, sudut fasa sendiri dalam satuan suara pergeseran. Yang kedua itu ada kriteria Nyquist, yaitu kita akan membahas tentang kriteria kestabilan berdasarkan teori Nyquist. Selanjutnya ada controllability dan observability. Nah, di sini kita akan mengamati dan melihat apakah sistem tersebut, sistem dari dinamika kontrol valve ini terkontrol atau teramati dengan baik atau tidak. Nah, di topik terakhir kita akan menjelaskan tentang desain controller. Desain controller yang digunakan pada dinamika kontrol valve yang akan dianalisis adalah dari kontrol P, kontrol PI, kontrol PD hingga ke kontrol PID-nya. Dan kita akan melihat dari analisisnya yaitu ada dari time response-nya, dari rise time-nya, dan sebagainya macamnya. Oke, yang pertama ada magnitud dan sudut fasa yang akan kita bahas. Magnitud dan sudut fasa sebelum kita cari, kita terlebih dahulu harus menentukan transfer fungsi. Nah, transfer fungsi yang digunakan di sini, ini bukan transfer fungsi yang asli dari sebelum UTS, tapi ini adalah transfer fungsi yang telah disederhanakan. Kenapa menggunakan yang ini? Agar kita itu menggunakan persamaan yang lebih disederhana sehingga dalam mencari nilai-nilainya terlihat lebih gampang. Nah, untuk ini kita menggunakan GJW atau gain J omega dipakai karena domain frekuensi mengubah S menjadi gain dalam J omega. Jadi dengan rumus yang tadi transfer fungsi dapat kita dapatkan GJW-nya atau GJ omeganya seperti yang terlihat pada PPT yaitu 0,57934 J omega ditambah 0,0998926 bagi J omega ditambah 0,528864 dikalikan J omega kuadrat min 0,0291754 J omega ditambah 0,0776576. Nah, dari hasil yang tadi, nilai rumus dari GJ omeganya itu sebagai berikut, yaitu C dikali S ditambah WZ1 per S tambah WP1 dikalikan lagi dengan S kuadrat tambah 2SP1 W0 P1 kali S tambah W kuadrat OP1. Rumus ini dapat kalian lihat jika saya terlalu cepat menjelaskan, dapat dilihat pada layar yang ada. Untuk nilainya sudah diketahui berdasarkan dari sistem kita masing-masing, yaitu C-nya dari sistem ini, yaitu dinamika control valve ini, didapatkan sebesar 0,57934, WP1-nya itu 0,529, WZ1-nya 0,0999, WN-nya 0,278, SP1-nya 0,0524. Nah, untuk rumusnya yaitu K sama dengan C WZ1 per WP1 W kuadrat P1. Dengan ini dikali 20 sehingga didapatkan desibelnya atau magnitudenya itu sebesar 3 desibel. Nah, di sini juga ada tabel magnitud dan sudut fasanya di mana jika K-nya 3 desibel, maka magnitud dan magnitudnya itu 3 desibel, fasenya atau fasanya yaitu 0 derajat. Dan di saat sudut fasanya itu minus 45 derajat, maka data yang dipakai menggunakan WP1 0,529 dan seterusnya. Selanjutnya kita akan membahas kriteria Nyquist. Nah,
kriteria Nyquist ini ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, tetapi dalam sistem yang kami gunakan, kami hanya menggunakan dua. Itu sudah cukup untuk menentukan apakah sistem tersebut stabil atau tidak. Selain itu, juga bisa menggunakan MATLAB yang seperti di layar. Contohnya, kita bisa lihat contohnya itu ada sama dengan 1 dan 1, 2, 3. Nanti akan dimasukkan ke eh, angka-angka yang ada terdapat pada sistem yang kita gunakan. Nah, gimana cara menentukan kestabilan Nyquist? Itu yang pertama kita tentukan adanya pengelilingan pada grafik Nyquist plot di titik min 1 tambah J0. Terus lalu tentukan poolnya, apakah pool tersebut di sebelah kanan grafik atau tidak. Nah, nih untuk pengaplikasiannya ini adalah num 9,13 pada 0,93. Ini adalah penyebut pembilang dari transfer fungsi yang telah didapatkan. Lalu untuk gen-nya ini merupakan penyebut dari transfer fungsinya. Sehingga untuk mencari Nyquist-nya yaitu G sama dengan TF dikali num sama den gitu. Begitupun untuk mencari Nyquist hanya. Nah, dari ini nanti kita akan simulasikan juga melalui MATLAB secara langsung ya. Nah, kita dapatkan dari hasil simulasi pada MATLAB itu seperti gambar pada layar yang ada di sini. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa di simulasi yang ini tidak ada pengelilingan. Ini kita lihat tidak ada pengelilingan ya, karena yang ini tuh pas banget di min satunya sehingga dibilang tidak ada pengelilingan. Oke, itu tidak ada pool di sebelah kanan, karena pool yang dapat itu minus, yang berarti di sebelah kiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem yang ini adalah stabil. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang controllability dan observability. Sebelum membahas terlebih jauh terkait controllability dan observability pada sistem dinamika control valve ini, kita harus tahu dulu apa sih controllability dan observability itu. Nah, controllability sendiri adalah properti penting dalam sistem kontrol yang berfungsi untuk stabilisasi sistem yang tidak stabil melalui umpan balik atau yang bisa disebut dengan feedback. Nah, konsep controllability sendiri itu menunjukkan kemampuan untuk memindahkan sistem di sekitar ke seluruh ruangan konfigurasi dengan menggunakan manipulasi tertentu yang dapat diterima. Suatu sistem ini dapat dikatakan controllability jika rank dari kedua variabel tersebut sama, maka sistem tersebut dapat dikatakan controllable sempurna. Selanjutnya, observability. Apa sih observability itu? Observability sendiri adalah suatu keadaan yang dikatakan dapat diamati jika dan hanya jika nilai keadaan pada waktu tertentu dapat ditentukan dengan hanya mengetahui masukan selama ini kondisi awal dan keluarannya. Nah, sebuah sistem yang tercontrollable belum tentu sistem tersebut dapat terobservable. Dan begitu pun sebaliknya. Sistem yang terobservable belum tentu sistem tersebut controllable. Oke, kita masuk ke controllability dan observability pada sistem dinamika control valve. Oke, kita dapat menggunakan rumus YS per US, yang dimana YS-nya itu adalah 9,31 S ditambah 0,93 per US-nya itu 16,07 S pangkat 3 ditambah 8,03 S kuadrat tambah S tambah 0,66. Di sini kita bisa lihat bahwa kita ubah menjadi 9,31 S ditambah 0,93 dikali US. Atau bisa dikatakan kali silang ya, yaitu terus 16,07 S pangkat 3 ditambah 8,03 S kuadrat ditambah S ditambah 0,66 dikali YS, sehingga didapatkan bahwa 0,9 UT itu sama dengan 16,07 Y pangkat titik 3 tambah 8,0 pangkat 3 tambah Y titik 1 dan tambah 0,66 YT. Nah,
Di sini bisa kita lihat bahwa dari hasil yang tadi kita dapatkan nilai X dan Y-nya itu sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat ya X3-nya itu X1-nya itu YT, X2-nya itu X pangkat 1 YT, X3-nya itu X2 atau sama dengan YT. Dan selanjutnya. Selanjutnya kita bisa dengan masukkan hasil yang kita dapatkan dengan matriks untuk analisis lebih lanjut. Yaitu di sini kita masukkan X1, X2, X3 sama dengan 0, 1, 0, 0, 0, 1. Ini matriks ini didapatkan dari hasil yang di sini. Nah, kita hanya menggunakan dari 8,03 S kuadrat ditambah S ditambah 0,66. Nah, di sini kenapa 0? Karena yang di sini kan kita tidak pakai, jadi 0, 1, 0 gitu. Maka sehingga didapatkan matriksnya itu 0,3 min 1 min 0 kali X1, X2, X3 ditambah 0,93. Nah, yang matriks yang di sini ini merupakan matriks A, sedangkan yang di belakang ini merupakan matriks B. Oke, lanjut caranya ya. Dimana yang pertama kita harus mencari AB. A kali B. Yang dimana udah saya jelasin tadi, ini matriks A, ini matriks B, sehingga didapatkan ini matriks A kali B-nya. Lalu mencari A kuadrat B, yaitu ini matriks hasil dari matriks A kuadratnya, yaitu dari matriks A ini dikalikan dengan matriks A ini lagi ya. Jadi didapatkan hasilnya segini dikali dengan matriks B, yang dimana ini merupakan matriks B, sehingga didapatkan hasil dari perkalian A kuadrat B adalah seperti ini. 0,93, 0,6138, dan minus 0,524892. Lalu bisa kita cari QC-nya, yaitu dengan rumus B, matriks B, AB, A kuadrat B. Nah, sehingga didapatkan nih. Jadi kita kalikan B, dikalikan dengan AB, ini adalah hasil B tadi. Ini apa matriks B, ini merupakan hasil matriks dari A kali B. Terus ini A kuadrat B, yang ini kita masukin ke sini. Nah, setelah ini kita cari determinan dari matriks ini. Apakah determinan di sini ini didapatkan satu atau tidak? Jika satu, maka dia akan bersifat singular, yang dimana sistem tersebut tidak terkontrol. Nah, setelah didapatkan determinannya itu, mencari determinannya seperti biasa pada determinan matriks ya, itu didapatkan sebesar minus 0,8043, di mana berarti nilai determinannya tidak sama dengan 1, sehingga bisa kita bilang ranknya itu sebesar 3, sehingga sistem terkontrol dengan baik. Nah, lanjut. Nah, ini merupakan rumus dari observability sendiri, yaitu menggunakan rumus C transpose dikali A transpose dikali C transpose dikalikan lagi A transpose dikali C transpose. Nah, untuk ini kita harus cari dulu C transpose-nya itu sama dengan 100. Sehingga A transpose-nya juga ini. Sehingga kita cari nilai A transpose C transpose, lalu maka didapatkan dengan nilai observability-nya ini. Saat dicari, kita menggunakan rank 3, itu mendapatkan determinan sebesar 1. Sehingga kita perlu yang namanya mengecilkan ranknya, yaitu menjadikan ranknya 2, yaitu di mana ambilnya yang ini, 1, 0, 0, 1. Dan didapatkan determinannya itu sama dengan 1 lagi. Sehingga kita kecilin lagi ranknya yaitu menjadi 1, yaitu 1 sama 0. Didapatkan determinan 1 lagi. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa determinan sama dengan 1 itu singular ya sifatnya. Sehingga sistem ini tidak terobservability dengan baik. Jadi tidak terobservability. Seperti yang udah saya jelasin di awal, suatu sistem yang terobservability belum tentu tercontrollable gitu. Makanya tadi sistem
Baik, maaf tadi ada terkendala teknis sehingga kita lanjutkan lagi, itu sistem tersebut tidak observability ya. Oke, kita next. Oke, ada desain ini merupakan step respon dari kontrol P, kendali P, atau kendali P ini biasa kita sebut dengan kendali proporsional. Kendali proporsional ini adalah suatu kontrol yang dapat mempercepat rise time dan mengurangi error suatu event. Pada dasarnya ini suatu penguat yang dapat diatur ya. Kita bisa mengatur P-nya itu berapa nih. Dapat kita lihat bahwa dia mencapai kestabilan di waktu ke-20. Terus lanjut, kita juga bisa mencarinya dengan simulasi di multisim. Nanti kita akan simulasi di akhir dengan codingnya seperti berikut. Oke, kita lanjut aja. Nah, kita juga bisa melihat berapa sih nilai dari rise time-nya, nilai peak amplitude-nya, overshoot-nya, transition time-nya, dan juga final value-nya. Bisa kita lihat pada Ctrl P, kita memperoleh rise time-nya sebesar 10,2 detik. 10,2 detik, berarti masih agak lambat ya rise time-nya. Lalu dapat overshoot sebesar 0,201%. Bisa dikatakan overshoot-nya masih besar. Terus peak amplitude-nya itu sebesar 0,477. Nah, didapatkan transient time. Transient time ini adalah waktu di mana suatu sistem mencapai titik kestabilannya, yaitu pada menit pada detik ke 16,5 detik gitu. Nah, jadi suatu sistem dengan kontrol P ini masih pada saat mencapai titik kestabilannya itu masih sedikit lama atau memakan waktu yang cukup lama. Oke, kita next. Selanjutnya ada controller PI atau kendali PI, yaitu proporsional integral, yang dimana proporsional ini bersifat seperti atau sebagai gain untuk mencapai set point-nya, dan juga kendali integral yang berfungsi untuk mempercepat respon. Dapat dilihat di sini ya, bahwa terdapat overshoot, lalu sistemnya berosilasi baru stabil. Nah, kita bisa melakukan simulasi di MATLAB dengan menggunakan codingan seperti pada layar ini. Nanti kita akan coba juga. Lalu dari codingan ini kita bisa menghasilkan sinyal seperti ini ya. Ini dia naik, lalu terjadi overshoot, lalu berosilasi dan mencapai stabil. Nah, dengan rise time-nya itu sebesar 2,23. Berarti rise time-nya itu 2,23 detik. Dan juga di overshoot-nya itu sebesar 33,4%. Berarti overshoot pada kendali P ini lebih besar daripada overshoot pada kendali P. Dan juga dia mencapai kestabilan dalam waktu 18,2 detik. Oke, selanjutnya ada kendali PD atau proporsional derivatif. Dapat kita lihat bahwa dia mencapai kestabilan pada menit atau detik ke-7. Detik ke-7 ya. Nah, di sini kita bisa lihat dia tidak berosilasi, namun dia dan juga tidak rise time-nya itu tidak langsung gitu ya. Oke. Nah, codingan yang bisa kita gunakan ini sebagai berikut. Lalu ini adalah rise time yang dibilang tadi, itu 3,01, terus ada transient time atau waktu menuju stabil, yaitu 5,31 detik. Oke, kita next. Selanjutnya yang terakhir ada kendali ini merupakan penggabungan dari proporsional, integral, dan juga derivatif. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan terkait proporsional dan integral, proporsional itu bersifat sebagai gain, dan juga integral itu untuk mempercepat respon. Nah, derivatif di sini fungsinya untuk apa sih? Di sini derivatif ini untuk menghilangkan osilasi pada respon. Seperti kita lihat ya, pada controller PI itu mengalami osilasi.
Tapi setelah kita menggunakan PID, itu tidak ada osilasi sama sekali. Sehingga pada dasarnya kontrol PID ini merupakan kontrol yang digunakan untuk menentukan respon yang tepat dari suatu plan. Jadi kontrol PID ini bekerja dengan penyesuaian nilai pada parameter KP, KI, dan KD-nya. Oke, kita bisa lihat codingan yang digunakan adalah sebagai berikut. Nanti kita akan coba juga simulasikan. Oke, kita next saja. Oke, ini merupakan hasil dari MATLAB juga, yang dimana rise time-nya itu sebesar 0,0357. Berarti dia lebih dikit ya, lebih cepat dari yang PID dari yang controller sebelumnya. Dan juga waktu menuju ke puncak kestabilannya itu lebih cepat, yaitu pada detik ke 0,0654. Sehingga kita bisa simpulin bahwa kontrol PID pada sistem dinamika valve control ini lebih baik daripada kontrol lainnya seperti kontrol P, kontrol PI, dan juga kontrol PD. Oke. Nah, yang terakhir sekali ada desain kendali dari controller PID. Yang pertama ada step-step ini merupakan input menuju ke set point, lalu dari set point dia akan menuju ke PID controller. Nah, dari PID controller ini kita akan convert. Setelah di-convert akan menjadi output ataupun bisa juga feedback kembali lagi ke set point. Nah, itulah desain kendali kontrol PID. Oke, untuk penjelasannya sudah saya rasa cukup ya. Kita lanjut ke simulasi agar teman-teman juga tahu gimana sih cara simulasi di MATLAB. Mungkin ini karena MATLAB-nya online, punya waktu tertentu ya untuk ininya, jadi kita loading ulang biar tidak expired istilahnya. Kita tunggu sebentar. Kita akan mensimulasikan dari ini MATLAB-nya ya, karena saya menggunakan MATLAB online, dikarenakan saya laptopnya nggak bisa MATLAB offline-nya. Yaitu kita akan mencari kontrol dari proporsionalnya menggunakan rumus seperti berikut. KP sama dengan 0,6 num sama dengan KP, lalu kita masukkan den sama dengan ini 16. Ini angka-angka ini merupakan angka-angka di transfer fungsi ya, dia atau fungsi alih. Ini adalah angka yang terdapat pada penyebut. Oke. Nah, untuk dapat step responnya kita menggunakan rumus step num, den. Nah, lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Dan kita lihat. Nah, kita sama ya seperti yang kita dapatkan. Nah, untuk mendapatkan set point dan segala macamnya, kita bisa klik yang bagian ini. Bagian dari stabilnya. Steady state-nya ya. Terus kita tinggal centang, misalnya kita ingin menampilkan rise time, kita centang. Nah, dapat dilihat ya di sini rise time-nya udah muncul, tinggal kita klik yang biru ini. Ini bisa kita hapus kan. Nah, sehingga kita bisa menganalisa berapa sih nilai dari rise time pada kontrol P tadi ini sebesar 10,2 detik sama seperti pada simulasi sebelumnya ya. Oke. Selanjutnya mungkin kita coba satu lagi untuk mencari controller PID-nya ya yang tidak terus osilasi karena ini sudah lebih dari 15 menit.
Oke, KP sama dengan 300, KI-nya sama dengan 50, KD-nya sama dengan 1000, num, kita masukkan numnya itu sama dengan ada KD, KP, dan KI ya, sesuai dengan yang kita input tadi. Lalu kita input den sama dengan, kita masukin lagi nilai fungsi alinya 0,7, 8,03 tambah KD, terus 0,66 tambah KP. Oke, karena MATLAB ini sensitif ya, jadi kalau huruf besar kecilnya itu harus diperhatiin. Terus tambah KI. Nah, seperti ini. Lalu sama seperti tadi, untuk menampilkan grafiknya, kita menggunakan rumus step num, den. Oke, tinggal kita enter. Maka tunggu sebentar, agak nge-lag, akan muncul diagramnya. Oke, ini ya merupakan diagramnya. Nah, untuk karakteristik sama seperti tadi nih. Misalnya kita ingin melihat transition time-nya. Nah, ini akan muncul seperti ini. Jadi kita tinggal klik yang biru, kita bisa lihat berapa detik gitu. Yes. Nah, misalnya kita mau nampilin lagi nih. Tinggal kita klik aja. Nah, ini rise time-nya. Kita mau tampilin rise time-nya. Nah, muncul juga rise time-nya ya. Seperti ini. Oke. Mungkin percobaan terakhir ya untuk root locus. Karena kita mencoba yang berbeda. Root locus, nah itu dengan ini rumusnya adalah SYS sama dengan TF. TF ini adalah transfer fungsi ya. Terus ini 90,3, bisa dilihat pada PT tadi transfer fungsinya sama 9,3 juga. Terus koma, ini pembilang dan penyebutnya ya. 16, kita masukin pembilang dan penyebutnya. 8,03, 1 di 0,66. Oke. Nah, untuk root locus sendiri rumusnya adalah R locus untuk menampilkan grafiknya ya. R locus SYS. Oke, tinggal kita enter. Bentar, agak nah ini kita bisa lihat ya, diagram root locusnya udah nampil. Ini merupakan diagram root locusnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya simulasikan dan dapat saya berikan. Semoga apa yang saya berikan pada video di kali ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada Bu Nia yang telah memberikan tugas ini. Karena dengan adanya tugas ini, saya menjadi lebih paham lagi terkait sistem kendali yang diajarkan pada semester ini. Dan juga mempelajari hal-hal baru pada MATLAB. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.